Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Umiati, dosen tetap program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaratmoja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perpajakan 1, dengan kode mata kuliah AK4023 dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Akuntansi yang dilaksanakan pada semester 4. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Pembelajaran perpajakan 1 ini akan membahas tentang yang pertama konsep dasar perpajakan, kedua ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketiga pajak penghasilan, keempat PBB, BPHTB, bea materai, dan yang terakhir mengenai pajak daerah. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 6, yaitu terkait perpajakan dan kepatuhan hukum. Setelah mempelajari mata kuliah ini, lulusan diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep perpajakan perusahaan dan peraturan perpajakan di Indonesia dalam konteks penyusunan laporan pajak, baik untuk individu maupun badan usaha secara tepat. CPL ini tertuang dalam LPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Puket 1 Bidang Akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perpajakan. Kedua, mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketiga, mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis konsep pajak penghasilan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep PBB, BPHTB, bea materai, dan pajak daerah. Proses pembelajaran mata kuliah ini mencakup Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Pada delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa melalui siakat@desa.ac.id serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Penyampaian materi didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti slide presentasi, modul ajar, aturan perundang-undangan perpajakan terkini, serta media digital interaktif seperti aplikasi kuis kahoot.it. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran menggunakan pendekatan student center learning yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui diskusi, analisis studi kasus permasalahan perpajakan, dan tanya jawab. Student center learning dilakukan dengan mengintegrasikan model pembelajaran problem-based learning, case-based learning, dan small group discussion. Model tersebut dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah perpajakan, mengambil keputusan berdasarkan evidence-based practice, menguasai keterampilan perhitungan perpajakan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Asesmen atau penilaian mencakup asesmen formatif dan sumatif melalui kuis, tugas individu, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, namun pada kemampuan berpikir kritis, komunikasi, profesionalisme, serta sikap. Referensi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku ajar yang saya susun, buku referensi karya ahli lain, dan undang-undang serta peraturan perpajakan terkini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah perpajakan 1 dengan materi pada pertemuan minggu kedua, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita masuk ke minggu kedua mata kuliah perpajakan 1 dengan tema ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk kehadiran nanti di akhir kan biasa ya, kita akan mengeluarkan QR code untuk teman-teman scan sebagai bukti kehadiran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti setelah teman-teman semua kita berdiskusi,
diharapkan teman-teman semua bisa memahami sistem perpajakan di Indonesia. Ada yang udah tahu belum sistem perpajakan di Indonesia itu apa yang dipakai? Nah, ya udah nanti kita akan tahu ya sama-sama. Kemudian yang kedua, memahami definisi subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak. Kemudian yang ketiga, memahami mekanisme self-assessment system di Indonesia. Dan yang terakhir, memahami mekanisme pendaftaran wajib pajak atau biasanya kita kenal dengan NPWP. Ada yang tahu NPWP apa kepanjangannya? Nomor pokok wajib pajak. Oke. Nah, ada yang sudah tahu belum apa definisi pajak? Oh, senyum-senyum penuh arti. Apa definisi wajib pajak? Atau misalnya ketika teman-teman mendengar kata pajak, apa yang terbayang? Hah? Iuran gitu. Apalagi? Memaksa ya, sifatnya memaksa. Memaksanya otomatis maksa atau harus ada dasarnya? Harus ada dasarnya. Biasanya pajak sepengetahuan teman-teman dipakai buat apa? Nggak, misalnya negara mengumpulkan pajak, tuh pajaknya dipakai buat apa sih? Perbaikan jalan, menggaji pegawai negeri gitu ya, untuk kepentingan negara. Baik, nah ini definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu adalah undang-undang yang mengatur dengan atau mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada yang mau coba bacakan? Siapa namanya? Krisna ya? Nah, masih ingat Ibu. Sok. Tahun 2009. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu definisi pajak. Jadi yang di Ibu tebel-tebelin itu adalah keyword atau kata kunci dari definisi pajak. Jadi tidak semua iuran yang kita bayar ke negara itu adalah termasuk ke dalam pajak. Harus mengandung 4 unsur. Yang pertama, dia kontribusi wajib. Jadi memang harus dibayar. Kemudian yang kedua, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi harus ada undang-undangnya, baru kemudian negara bisa memaksakan warga negaranya untuk membayar pajak. Kemudian tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Jadi ada 4 unsur dalam definisi pajak. Nah, sekarang kita masuk ke sistem perpajakan. Ada yang disebut dengan self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Ada yang pernah mengetahui atau masih ingat official assessment system itu apa? Kata kuncinya di kata depan, official. Official itu kan office ya, berarti yang menghitungkan pajaknya siapa? Kantor pajak atau pemungut pajak. Nah, ini definisi dari official assessment system. Yang berwenang pada official assessment system untuk menghitung pajak adalah pemungut pajak atau biasa nanti kita kenal dengan sebutan fiskus. Jadi teman-teman akuntansi harus tahu apa itu fiskus. Apa fiskus tadi Ibu bilang? Ya, kantor atau pihak yang memungut pajak. Macam-macam ya fiskus. Kalau di level kabupaten kota itu ada Bapenda. Bapenda kita sebut sebagai fiskus. Kalau di level negara atau nasional ada Direktorat Jenderal Pajak. Fiskus di berbagai negara juga namanya beda. Gitu. Jadi intinya kalau official assessment ya dihitung kewajiban pajaknya oleh kantor pajak. Contoh di Indonesia, pajak di Indonesia yang bersifat official assessment, ada yang tahu? Di slide juga ada sih sebenarnya. PBB tahu nggak? Pajak Bumi dan Bangunan. Pernah ngitung PBB sendiri nggak? Nggak kan ya, tiba-tiba ada tagihan ke rumah, nah itu berarti dia sifatnya official assessment. Contoh yang kedua adalah PKB. Tahu apa PKB?
pajak kendaraan bermotor yang suka dibayar tiap tahun itu juga kan kita tidak menghitung sendiri tapi dihitungkan oleh kantor pajak gitu ya. Kemudian, nah untuk official assessment system ini Indonesia sampai dengan tahun 83 menganutnya official assessment system. Kemudian selanjutnya adalah self assessment system. Nah, ini kata depannya aja udah self, berarti diri sendiri kan. Berarti yang menghitung dan melaksanakan kewajiban perpajakan adalah wajib pajak itu sendiri. Nah, di Indonesia sejak tahun 1983 itu menganut self assessment system khusus untuk beberapa jenis pajak utamanya yang menjadi sumber utama pajak itu adalah pajak penghasilan atau PPH biasa kita singkat ya. Nah, PPH itu sifatnya self assessment system. Kalau teman-teman ditanya sistem perpajakan yang dianut di Indonesia itu apa? Jawabannya adalah self assessment system. Tuh. Kemudian selanjutnya ada withholding system. Kalau withholding system itu yang menghitung dan memotong atau memungut pajak bukan fiskus, bukan juga si wajib pajak, tapi ada pihak ketiga. Gitu. Contohnya apa, Bu? Contohnya PPh 21. Apa sih, Bu, PPh 21? Ada yang masih ingat atau pernah dengar? PPh 21 adalah pajak atas gaji ya, simpelnya. Nah, kalau teman-teman nanti dapat gaji nih jadi karyawan, itu pajak atas gajinya tidak dihitung sendiri, tidak juga dihitungkan oleh fiskus atau kantor pajak, tapi dihitung oleh pihak ketiga, bendahara kantor tempat kita bekerja atau perusahaan tempat kita bekerja. Jadi sifatnya withholding system, dihitung dan dipungut oleh pihak ketiga. Bu, kalau udah pihak ketiga motong, udah enggak, nanti pihak ketiga yang setor ke kantor pajak gitu. Nah, kalau tadi kan Ibu tanya, Indonesia menganut sistem perpajakan apa? Self assessment system. Oke, next ya. Sekarang kita masuk ke subjek pajak. Subjek pajak itu secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Ada subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan bukan subjek pajak. Nah, apa itu subjek pajak dalam negeri? Subjek pajak dalam negeri dibagi lagi menjadi 3, ada orang pribadi, badan, sama warisan yang belum terbagi, gitu ya. Ada mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kok Bu warisan yang belum terbagi masuk ke dalam subjek pajak? Ya memang menurut aturan pajak seperti itu. Nanti kita lihat apa itu warisan yang belum terbagi. Nah, orang pribadi seperti apa yang masuk ke subjek pajak dalam negeri? Yang pertama adalah yang bertempat tinggal di Indonesia, itu pasti subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Kemudian dia bukan warga negara Indonesia tapi berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam 1 tahun pajak memang sudah berniat untuk tinggal di Indonesia. Contoh yang kalimat terakhir itu misalnya ada tuan X dari luar negeri, dia dikontrak 2 tahun. Mulai bulan, sekarang bulan apa? Juli. Mulai bulan Juli 2 tahun ke depan dia harus bekerja di Indonesia. Berarti dia baru datang nih, baru sehari. Sedangkan kan kalau kalimat di atas harus 183 hari. Nah, karena si tuan X ini punya kontrak, walaupun baru sehari, tapi dia sudah masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Kemudian ada subjek pajak badan dalam negeri ya, berarti yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kecuali yang pertama pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, contoh kementerian, lembaga, berarti bukan subjek pajak badan dalam negeri. Kemudian pembiayaannya dari APBN atau APBD. Pokoknya dinas-dinas, kementerian, lembaga itu bukan subjek pajak badan dalam negeri. Dan yang terakhir adalah warisan yang belum terbagi. Misalnya ada tuan A wafat, punya perusahaan, kan gak mungkin nih hari H wafat atau misalnya seminggu wafat udah bagi-bagi waris gitu ya. Nah itu nanti si warisan yang belum dibagikan, berarti kan belum punya kepemilikan ya. Nah itu menjadi subjek pajak pengganti orang pribadi yang wafat tersebut gitu. Kemudian subjek pajak luar negeri, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian kalau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Ada yang pernah dengar nggak BUT itu apa? Apa? BUT. Hah? Bentuk usaha tetap. Bu, bentuk usaha tetap teh apa? Ini kan kalau secara undang-undang mah panjang ya, tapi intinya suka kebalik-balik sih, bentuk usaha tetap atau badan usaha tetap. Kan kadang kalau usaha itu ke badan ya, tapi kalau ini bentuk usaha tetap. Kalau secara makna undang-undang panjang, tapi simpelnya bentuk usaha tetap itu adalah cabang usaha yang ada di Indonesia, tapi pemiliknya itu orang atau badan luar negeri. Contoh misalnya, yang dimiliki luar negeri apa ya? Teman-teman pernah dengar Western Union nggak? Enggak. Atau yang gampang, apa ya? Misalnya ada Adidas gitu lah ya. Adidas yang pemiliknya di luar negeri, dia buka cabang di Indonesia gitu. Nah, Adidas milik luar negeri itu di Indonesia yang disebut sebagai bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap perlakuannya itu diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri walaupun dia dimiliki oleh orang asing atau badan asing. Nah, orang asing atau badan asing atau subjek pajak luar negeri, dia bisa memperoleh penghasilan melalui BUT yang dia punya. Kan dia punya cabang nih, dia berpenghasilan dikasihinlah ke subjek pajak luar negeri atau dia dapat penghasilan secara langsung gitu. Kemudian yang terakhir yang bukan subjek pajak. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Apa misalnya? Ada yang tahu nggak dari kalimat ini? Ya kayak kedubes, kedutaan besar, itu bukan subjek pajak. Sama pegawai pegawai luar negeri yang bekerja di situ, yang hanya punya penghasilan dari situ aja. Misalnya dia nggak buka konsultan, nggak buka apa, penghasilannya cuma dari kedubes, dia juga bukan subjek pajak. Kemudian organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota. Contohnya apa misalnya? Apa ya? ADB, Asian Development Bank. Itu kan organisasi internasional, Indonesia jadi anggotanya, itu juga bukan subjek pajak. Dan pegawai yang bekerja di situ yang hanya penghasilannya berasal dari situ aja, itu juga bukan subjek pajak. Ini sama ya. Nah, subjek pajak kah ini? Bank BNI, subjek pajak bukan. Subjek pajak badan atau orang pribadi? Dalam negeri atau luar negeri? Berarti subjek pajak badan dalam negeri. Kalau Garuda Indonesia, subjek pajak badan atau orang pribadi? Badan. Dalam negeri atau luar negeri? Berarti subjek pajak badan dalam negeri. Kemudian nomor 3, Mr. John, warga negara Singapura, mempunyai kontrak kerja dengan Bank BNI dari April 2025 sampai dengan Maret 2027. Subjek pajak bukan? Subjek pajak. Orang pribadi. Dalam atau luar negeri? Dalam atau luar negeri, ini belum seragam. Dalam negeri ya, karena dia udah dikontrak lebih dari 183 hari. Kemudian yang keempat, Mr. William, pegawai di kedubes Jerman, dia tidak mempunyai penghasilan lain selain sebagai pegawai kedubes tersebut. Bukan subjek pajak. Kemudian kantor perwakilan WHO di Indonesia, bukan subjek pajak, karena ini organisasi internasional yang Indonesia masuk di dalamnya. Kemudian pemuda Pancasila, subjek pajak atau bukan? Subjek pajak ya, karena kan badan yang didirikan di Indonesia. Berarti subjek pajak badan dalam negeri. Citibank, subjek pajak. Badan orang pribadi, badan ya. Dalam negeri, luar negeri? Hah? Citibank. Menurut teman-teman Citibank itu BUT atau bukan? BUT dong, dia kan milik Amerika ya.
terus dia punya cabang di Indonesia. Gitu. Berarti dia BUT. BUT itu dia subjek pajak badan kan, dalam negeri atau luar negeri? Kalau BUT dalam negeri, perlakuannya dalam negeri. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Bukan ya, karena kan tadi dibiayai oleh APBD, dia tidak termasuk ke dalam definisi subjek pajak badan. Oh, udah pinter-pinter nih. Lurus nih kayaknya nih. Nah, sekarang kita lihat apakah orang pribadi atau badan itu otomatis jadi wajib pajak. Nah, yang pertama, ketika orang pribadi atau badan ini memenuhi persyaratan subjektif, maka dia berubahnya jadi subjek pajak dulu, belum jadi wajib pajak. Ketika sudah masuk persyaratan objektif, baru berubah menjadi wajib pajak. Misalnya tadi ada orang pribadi yang udah lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia, atau misalnya kita kan langsung otomatis begitu brojol lahir jadi subjek pajak orang pribadi. Tapi apakah subjek pajak itu langsung jadi wajib pajak? Jawabannya tidak, harus memenuhi dulu persyaratan objektif gitu ya. Kemudian setelah memenuhi persyaratan objektif baru berubah menjadi wajib pajak. Nah, kalau udah jadi wajib pajak maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP gitu ya. Nah, tadi kan orang pribadi atau badan, apa itu definisinya? Orang pribadi ya orang pada umumnya ya, tidak memandang gender, tidak memandang status, termasuk warisan yang belum terbagi. Jadi warisan yang belum terbagi tadi menggantikan orang pribadi yang wafat. Kemudian kalau badan ya sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan gitu ya, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contoh kan tadi ada pemuda Pancasila, dia badan, tidak melakukan usaha ya tetap dia merupakan definisi dari badan. Kemudian tadi kan orang pribadi masuk ke persyaratan subjektif. Apa itu persyaratan subjektif? Ya persyaratan yang tadi yang kita bahas definisi tentang subjek pajak itu adalah persyaratan subjektif. Kemudian berubah menjadi subjek pajak. Masuklah persyaratan objektif. Apa itu? Persyaratan objektif itu adalah subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi kalau dia udah memenuhi definisi pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan berarti sudah memenuhi persyaratan objektif. Atau dia belum punya penghasilan tapi harus memotong atau memungut pajak. Itu juga merupakan persyaratan objektif. Maka berubahlah si subjek pajak tadi menjadi wajib pajak. Nah, apa itu wajib pajak? Berarti orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, berarti harus bayar pajak, pemotong pajak tadi yang withholding system, atau pemungut pajak gitu ya, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang. Gitu. Jadi kalau kadang-kadang kan ibu juga sebelumnya ketika mendengar wajib pajak pasti pahamnya harus yang membayar aja kewajibannya, padahal ada sisi dia sebagai pemotong dan pemungut gitu. Nah, ini ya mekanismenya. Kemudian ini ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kalau sekarang yang orang pribadi dalam negeri itu menggunakan nomor induk kependudukan ya otomatis. Kemudian ini fungsi NPWP sebagai identitas, menjaga ketertiban untuk keperluan dokumen perpajakan dan lain-lain. Kemudian nah, yang wajib punya NPWP ya tadi WPOP, berarti harus berubah jadi WP dulu ya. Kalau baru subjek pajak belum wajib punya NPWP. Jadi ada wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, sama wajib pajak pemotong dan pemungut untuk yang withholding. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi itu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Teman-teman kebayang nggak? Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas itu contohnya apa? Orang pribadi dia menjalankan usaha atau punya pekerjaan bebas. Pernah dengar nggak? Contoh misalnya dokter yang buka praktek di rumah, dia pegawai bukan? Bukan dong ya, dia adalah orang pribadi yang punya pekerjaan bebas. Biasanya pekerjaan bebas itu menyangkut profesi yang melekat di pribadi. Contoh misalnya dokter, notaris, ya boleh psikolog, akuntan. Kalau misalnya teman-teman buka kantor akuntan kan melekat di individu ya.
Berarti adalah orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas atau melakukan usaha. Contohnya apa? Ngawarung, di warung gitu kan. Orang pribadi punya warung, berarti dia orang pribadi yang melakukan usaha gitu. Kapan harus daftar NPWP? 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Kemudian yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ya pegawai kayak ibu jadi pegawai di Setiesa gitu ya. Nah, paling lambat mendaftar NPWP-nya pada akhir bulan berikutnya ketika penghasilan sudah melebihi PTKP. PTKP ada yang tahu? Penghasilan tidak kena pajak. Kalau misalnya belum menikah, tidak punya tanggungan, itu 54 juta per tahun. Jadi kalau penghasilannya udah lebih dari 54 juta per tahun, maka apa tadi teh? Harus daftar menjadi harus daftar NPWP. Kemudian warisan yang belum terbagi. Kalau wajib pajak badan paling terakhir 1 bulan setelah saat pendirian. Kemudian kalau pemungut atau pemotong ya pada saat dia harus memungut atau memotong. Kemudian di mana daftarnya? Kalau orang pribadi itu biasanya berdasarkan domisili. Jadi kalau misalnya KTP-nya Subang, ya daftarnya di KPP Pratama Subang. Kalau misalnya kerja di Jakarta KTP-nya masih Subang, daftarnya di mana? Di Subang ya, berdasarkan domisili. Kemudian, nah ini ada yang WP tertentu, ada khusus untuk BUMN. Kalau PMA tuh ada yang tahu? Penanaman modal asing. Kalau KPP Badora, badan dan orang asing. Kalau KPP PMB, bukan penerimaan mahasiswa baru ya. Perusahaan masuk bursa. Jadi kan ada tuh kayak Rans Entertainment. Kemarin kan ini ya IPO. Nah berarti dia masuk bursa kan, berarti dia daftarnya di PMB, KPP perusahaan masuk bursa. Kemudian ada WP besar sama KPP Madya. Sudah, terima kasih. Itu materi kita hari ini. Kemudian untuk ngecek teman-teman konsen atau enggak ya tadi, konsentrasi enggak sih? Konsentrasi ya. Ya, kita mulai ya. Ini ada 15 pertanyaan tapi benar salah aja. Kita lihat siapa juara hari ini. True or false? Sistem perpajakan di Indonesia secara umum adalah self-assessment system. Silahkan pilih di HP teman-teman, benar atau salah. Nah, wah benar semua, alhamdulillah. Next. Ya, boleh lah. Pajak bumi dan bangunan bersifat self-assessment, benar atau salah? Wah, salahnya 16. Jawabannya adalah benar atau salah? Salah kan? Jadi ini yang 16 jawabannya ada yang ngejawab benar, padahal salah. Nomor 14, BUT adalah subjek pajak luar negeri, benar atau salah? Salah ya, dia adalah subjek pajak dalam negeri. Terakhir, Didit Februari 2020 berpenghasilan 4 juta, maka Didit wajib membuat NPWP paling lambat akhir Maret 2020. Tadi PTKP-nya 54 juta setahun, berarti sebulan berapa? Kalau udah lebih harus daftar, kalau belum nggak usah daftar. Jawabannya salah. Jawabannya salah. Nah, oke, kita cek the podium. Nomor 3 siapa? Welye. Krisna, mantap. Nomor 1. Siapa nomor 1 hari ini? Wah, Taufik. Oke, wajar ya duduknya paling depan. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan masih seputar KUP. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Perpajakan 1, program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutoatmadja. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDU KTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026.